record dulu. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai kuliah. Ini lagi pada di kantor semua apa di rumah nih? Kantor, Pak. Kantor, di rumah. Ya. Lagi di kantor. Oke, baik. Kita mulai kuliah hari ini siang ya, hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Nggak kerasa ya, udah Desember tanggal 10 lagi. Barusan saya menerima kabar duka Bapak Wali Kota Bandung meninggal pada saat sedang mau Jumatan di Masjid Mujahidin ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Odet meninggal. Mudah-mudahan beliau diterima amal Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan sekalian, kita kuliah melanjutkan kuliah pertemuan ke-9 setelah UTS. Nah, UTS saya lihat sih cukup bagus kalian mengerjakan ya. Semangat semacam itu, tinggal terus perlu ditingkatkan latihan ya, maksudnya tugas-tugas itu dijalankan di lapangan. Jadi ketika punya waktu senggang dan sebagainya, apa yang diajarkan di kelas tolong benar-benar digunakan untuk mengevaluasi, menganalisa, mensintesa sebuah solusi atau sebuah konsep keputusan yang perlu Anda ambil. Itu yang paling sulit. Menjadi manajer nanti Anda akan bekerja keras untuk melakukan itu. Nah, oleh karena itu pada perkuliahan hari ini saya mengajak Anda sekalian, melatih Anda untuk melakukan itu. Kata orang luar negeri ya, orang Indonesia itu sebetulnya pintar-pintar. Orang Indonesia itu hebat-hebat gitu ya. Cuman masalahnya orang Indonesia itu tidak mau berubah, memiliki kelebihan dibanding yang lain. Jadi sebagian besar orang Indonesia itu pingin sama dengan yang lain ya. Kalau yang lain biasa-biasa aja, dia juga sama. Yang lain santai-santai juga pingin santai-santai. Yang lain masa bodoh, pingin masa bodoh juga. Jadi nggak pingin beda dengan yang lain. Ini orang Indonesia ya. Padahal kata orang luar itu sebetulnya di Indonesia itu gampang. Kalau kita mau sukses itu gampang. Asal kita beda sedikit saja dengan yang lain, maka kita akan menonjol. Dan ketika kita menonjol, kita akan mendapatkan peluang-peluang yang bagus, yang luar biasa, yang bisa dijadikan kesempatan untuk berkarir, untuk berbisnis, dan sebagainya. Jadi butuh latihan sedikit saja gitu ya. Nah, ini saya mengajak adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian untuk mau mengupgrade sedikit. Dengan perkuliahan yang saya berikan, pakailah ilmunya, kalau nggak ngerti tanya, tapi benar-benar dipergunakan di lapangan. Jadi jangan hanya tahu ini itu terus ujian dapat A gitu ya. Bukan itu. Tujuannya benar-benar mengupgrade Anda, meningkatkan kualitas personal Anda. Jangan sampai Anda kuliah itu nanti sama saja. Ya, ini poin pentingnya. Jadi di perkuliahan saya mengajak Anda sekalian benar-benar mengupgrade diri, mampu membaca problematika di lapangan. Yang kedua, dari problem itu mampu merumuskan apa sih problem yang ada itu. Jangan sampai problem itu Anda ketahui dan Anda salah dalam mengidentifikasi problem. Ya. Nah, setelah problemnya digambarkan dengan tepat, baru kita mencari teori atau konsep atau formula yang tepat untuk menyelesaikan problem ini. Ya. Jadi mencari formula ini juga perlu keahlian tersendiri. Tapi kalau sudah terbiasa nanti mencari solusi problematika di lapangan itu cepat kalau sudah terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa ya bingung, grogi, mati langkah, bahkan stres ya. Nah, setelah formulanya ada, tepat, dilakukan verifikasi validasi oke, baru diimplementasi formulanya. Nah, formula setelah diimplementasi ketahuan mana yang perlu di-adjust, mana problem mengimplementasikan dan sebagainya. Kemudian dibahas secara mendalam dan baru dilakukan monitoring, evaluasi, bahkan koreksi dan sebagainya. Nah, itu gambaran yang harus Anda lakukan sebagai seorang manajer nanti ya. Baik, saya akan melanjutkan materi kuliah hari ini berkaitan dengan service excellence ya. Nah, hari ini kita akan kuliah berkaitan dengan service excellence. Oke, apa itu service excellence? Silakan yang baru datang atau silakan adik-adik sekalian menuliskan nama lengkap dan NIM. Kemudian yang baru datang juga silakan nulis nama lengkap dan NIM. Apa itu service excellence? Kira-kira menurut Anda orang
akan merasa diberikan service excellent itu ketika seperti apa? Ketika dilayani dengan maksimal. Oke, maksimalnya itu bagaimana? Apa hitung-hitungannya atau definisi maksimal? Kan maksimal misalnya, dikasih air minum satu termos, belum maksimal nih Pak, mentok ya. Nah, ini udah puas belum orang? Jadi excellent itu juga bagaimana? Jadi dapat kemudian dapat kalau apa namanya? Apa ya mendefinisikannya? Ya, sulit dapat ya? pelayanan ya yang ramah gitu ya, terus juga nyaman gitu ya, berkomunikasi dengan baik. Nah, itu service yang bagus tapi belum excellent ya. Excellent itu gitu ya. Sempurna atau orang itu pokoknya kagum deh ya. Jadi pelanggan itu benar-benar geleng-geleng kepala luar biasa gitu. Itu excellent. Tapi kalau yang bagus ya sudah puas, saya puas ya udah bagus lah gitu. Tapi yang dinamakan excellent itu begini. Jadi namanya excellent itu jika layanan yang kita berikan itu melebihi dari apa yang diharapkan oleh customer. Jadi service kita itu di atas harapan atau ekspektasi dari customer. Baru itu namanya service excellent. Oleh karena itu kita harus tahu apa yang diinginkan oleh customer. Itu penting ya, makanya customer orientation, customer perception, customer behavior ya, perilaku itu kita harus tahu. Misalnya kalau di kafe itu dibuat suasana yang biasa-biasa dengan pelayanan yang standar, mungkin pakai daster gitu ya. Mohon maaf ya, pakai daster gitu ya. Kira-kira service excellent nanti enggak buat para tamu yang minum kopi di situ kan enggak. Jadi dari penyambutannya, komunikasinya, pakaiannya itu membuat orang itu nyaman betul, menikmati. Jadi dari experience dari apa yang dialami oleh customer itu membuat mereka berdecak kagum, wah luar biasa. Jadi betah dia di situ ya. Nah, jadi namanya excellent itu jika layanannya di atas harapan yang diinginkan oleh customer ya. Jadi paham ya. Service excellent itu begitu. Oke, silakan menulis nama lengkap dan NIM ya. Oke, saya lanjut ya. Service excellent. Hari ini kita bahas service excellent ya. Service excellent tadi seperti itu ya. Berikutnya saya akan melihat faktor apa saja yang akan mendatangkan service excellent ya. Ternyata ada beberapa hal yang ini akan berpengaruh pada service excellent, ini dari hasil penelitian saya juga. Yang pertama adalah faktor kebermanfaatan. Jadi seorang pelanggan akan menganggap service kita excellent ketika produk yang dia rasakan, yang dia terima, yang dia nikmati, itu kebermanfaatannya di atas apa yang dia bayangkan, apa yang diharapkan. Makanya kualitas produk harus benar-benar dijaga, diperhatikan, selalu divalidasi, selalu ditanyakan kembali kepada para customer, kepada para pelanggan. Jangan sampai ternyata enggak ada manfaatnya, enggak seperti yang diiklankan ya, enggak seperti yang diiklankan di iklan itu ya. Ya, itu penting ya, sebentar ya. Nah, jadi harus benar-benar apa yang diiklankan itu sesuai, bahkan lebih dibanding yang diiklankan. Itu akan mendatangkan kebermanfaatan. Dan jangan lupa, kebermanfaatan itu tidak selalu semata-mata datang dari produknya. Bisa jadi kebermanfaatan itu datang dari pelayanannya, suasananya, mungkin tambahan-tambahan menu yang dihadirkan ya. Misal orang tadi agak pusing-pusing ya datang ke kantor kita mau minta layan suatu. Ternyata begitu datang kantor kita suasananya enak, nyaman, ramah. Orangnya jadi langsung cooling down.
Yang tadinya pusing, stres, tiba-tiba jadi nyaman, bersemangat. Nah, makanya pelayanan itu begitu luar biasa, mempengaruhi orang. Orang yang tadinya sedang demotivasi, begitu ketemu kita dengan omongan kita, perkataan kita, penyampaian apa yang kita sampaikan, dia langsung bersemangat. Nah, itu juga kebermanfaatan yang bisa kita hadirkan membersamai produk yang kita tawarkan, ya. Oke, jadi kebermanfaatan tidak selalu datang dari produk inti, ya. Oke, silakan nulis nama lengkap dan NIM, ya. Saya lanjutkan kembali, ya. Share. Tadi kebermanfaatan. Yang kedua adalah kenyamanan. Nah, kenyamanan ini. Jadi orang akan merasa sangat excited, merasa sangat bergembira dan surprise gitu, ya. Kalau produk yang kita hadirkan itu benar-benar memberikan kenyamanan bagi customer, bagi pelanggan. Jadi siapapun dia, apapun latar belakangnya, seperti apapun tampilannya, kita harus bisa memberikan rasa nyaman kepada customer kita. Karena customer adalah raja, gitu katanya kan. Customer is king, ya. Bahkan saya pernah dapat cerita, ya, di Malaysia itu. Di Malaysia itu ada seorang profesor. Ketika sedang pertemuan dengan tamunya gitu, dia minta diinterrupt dulu. Kenapa? Karena ini jadwalnya bimbingan mahasiswa, ya, dengan mahasiswa. Kata profesor ini, mahasiswa adalah customer saya. Jadi pelanggannya profesor adalah mahasiswa. Bayangkan, service excellence-nya semacam apa gitu. Jadi ya saya menyemangati diri saya sendiri. Saya menganggap Anda adalah customer, pelanggan saya yang harus saya servis maksimal. Dan servis saya adalah melatih Anda, mengajak Anda untuk berkualitas. Dan saya mengajak Anda nyaman dalam kelas saya. Makanya tugas nggak usah banyak-banyak, ya. 1 sebelum UTS dan 1 sebelum UAS. Kemudian mengerjakan UTS dan UAS juga lebih bersifat kepada bagaimana Anda menyampaikan pendapat, menyampaikan perspektif, membahas sesuatu, menyampaikan Anda mensintesa jawaban, ide-ide yang perlu Anda tuangkan. Jadi saya nggak mengikat Anda dengan pertanyaan-pertanyaan, mengikat dengan jawaban apa itu pilihan ganda. Itu menurut saya tidak nyaman buat Anda. Nah, kira-kira nyaman nggak dengan pola soal semacam itu? Nyaman, Pak. Ya, waktunya juga Nyaman, fleksibel, Pak. kan? Waktunya juga fleksibel, Ya, kan? Pak. Nah, itu Betul, Pak. karena saya melihat manusia sekarang itu sibuk. Jadi waktunya dia akan mencari-cari dan ya jawabnya apa yang dia mengerti, apa yang dia pahami gitu. Nggak harus dipaksa, harus ini apa artinya gitu. Kan nggak nyaman gitu. Kalau dipaksa, padahal itu nggak sesuai dengan bidangnya, nggak ada di pekerjaannya. Nah, saya mengarahkan Anda menerapkan konsep-konsep di theoretical management ini diterapkan di kantor Anda. Sehingga Anda paham, oh di kantor itu harusnya ada ini ya. Menurut teori manajemen ada ini. 1 tadi kebermanfaatan. 2 kenyamanan. Nah, berarti Anda juga harus menghadirkan kenyamanan di kantor, ya. Nah, itu penting, ya. Berikutnya setelah kenyamanan adalah easy to use, ya. Mudah. Jadi Anda itu harus mudah ditemuin sama klien, dihubungin sama atasan, diajak koordinasi sama teman sekerja dengan bidang lain. Anda harus gampang, mudah. Anda juga harus membuat mudah orang lain, jangan menyulitkan. Misalnya ada bidang lain yang nantinya akan memproses lebih lanjut dari pekerjaan Anda, gitu ya. Misalnya gini, Anda bagian menerima order dari pelanggan, ya, ordernya A, B, C dan sebagainya. Spesifikasinya begini-begini. Anda harus benar-benar mendapatkan data yang lengkap dari pelanggan, jangan setengah-setengah. Karena nanti pada saat dilempar kepada bidang produksi, mereka bingung, ini seperti apa yang diinginkan, kan? Jadi bolak-balik, akhirnya nggak nyaman, nggak mudah akhirnya bolak-balik menjadi rumit. Dan apalagi jika Anda susah dihubunginya oleh pihak-pihak lain, jangan sampai. Jadi kita harus mudah dihubungi. Ketika kita mudah dihubungi, maka ini akan memberikan rasa excited, ya. Apalagi kalau customer yang menghubungi kita, ya, itu fardu ain, ya, wajib hukumnya. Menjadi prioritas pertama kita untuk kita gampang dihubungi. Dan begitu juga dengan produk layanan kita, itu jangan sampai sulit. Jadi harus mudah. Kalau mudah nanti, wah ini excellent nih, udah produknya bermanfaat, nyaman, mudah lagi digunakan, ya.
Misalnya bikin aplikasi, jangan sampai menyulitkan, orang bingung ini pakainya gimana sih? Bikin website, ini menunya di mana? Kalau sudah masukin email nama terus klik daftarnya di mana, nggak ada. Nah itu orang bingung. Misalnya mau menampilkan profil pelanggan juga, ini menu menampilkan profil di mana sih? Buat orang bingung. Makanya ada perspektif namanya user experience ya. Ada UI UX, user interference. User interference itu, ya, itu merupakan metodologi untuk memvalidasi produk kita, layanan kita, aplikasi kita, apakah sudah nyaman, sudah bermanfaat, sudah mudah belum dipakai oleh customer. Nah, tingkat kemudahan kenyamanan itu luar biasa dalam dunia aplikasi sekarang. Jadi kalau di perusahaan Anda ada aplikasi, ada web, ada aplikasi online yang lain, Anda harus pastikan bahwa itu bermanfaat, nyaman, dan mudah digunakan, easy to use ya. Nah, begitu juga Anda ya, jangan sampai Anda itu susah diajak koordinasi sama teman-teman, apalagi sama atasan. Jangan sampai semacam itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang belum menulis nama lengkap dan NIM. Ya, berikutnya adalah price value. Nah, ini penting juga ini ya. Apa itu price value? Nah, misalnya saya ingin nanya nih. Anda kalau beli nasi kuning, kira-kira itu worth it enggak? Wajar enggak? Atau Anda merasa rugi enggak dengan bayar harga let's say 10.000, 15.000 itu? Enggak. Enggak ya? Nah, oke. Tapi enggaknya ya oke, ini wajar atau wah ini enak banget? Yang jelas enak Pak kalau nasi kuning 10.000. Enak ya? Nah, berarti price value-nya akan tinggi kalau di harga 10.000 ya. Kalau pasang di 15.000 terlalu mahal ya. Ya betul Pak. Ah, berarti Anda kalau jualan nasi kuning jangan lebih dari 10.000 karena price value itu artinya gini. Perbandingan antara harga yang dibayar oleh customer dengan value yang dia dapatkan atau dibalik ya. Value yang dia dapatkan dibagi dengan harga itu seberapa persen atau ya boleh dibalik ya. Jadi value-nya lebih tinggi nggak dengan harga yang dia bayar. Karena itu, karena selalu saya sampaikan, karena yang kita dorong kepada customer itu tidak hanya produk fisiknya saja, tapi adalah value, artinya yang mendampingi produk itu ada layanan, ada tempat, ada suasana, ada musik dan sebagainya, ada keramah tamahan, ada apa itu misalnya kalau ada tangga dibikin nyaman dan sebagainya, itu ada bunga-bunga di sana, hijau, nyaman tempatnya, parkirnya nyaman, itu value-nya luar biasa. Jadi tidak hanya produknya saja. Kalau tadi Anda, oh ini dari nasi kuningnya aja, saya merasa sudah di atas yang saya harapkan Pak. Apalagi kalau tempatnya luar biasa, nyaman, indah, orangnya ramah, responsif ya. Terus menunya banyak lagi. Wah, itu akan service excellent akan Anda hadirkan. Nah ini rahasia ya. Ini Anda jangan banyak cerita-cerita ya sama bisnis yang lain, ini rahasia nih. Ini ilmu rahasia saya turunkan kepada Anda sekalian supaya saya dapat pahala juga ya. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya, price value. Price value itu jadi value yang dirasakan oleh customer dibandingkan dengan harga yang dia bayar. Nah, kalau price value-nya tinggi, ya, maka dia akan ketagihan. Dia akan menjadi pelanggan loyal Anda. Kalau terus-menerus semacam itu, dia bukan hanya menjadi pelanggan, bahkan dia akan bercerita ke teman-temannya, ke saudaranya, ke kolega-koleganya. Dia akan memberikan rekomendasi. mengadvokasi produk kita. Nah itu ya, jadi nggak hanya sekedar jadi pelanggan, tapi sampai mengadvokasi produk kita ya. Nah, oke, saya lanjut ya. Setelah price value, agar kita memiliki service adalah trust, kepercayaan. Nah ini ya, jangan sampai oh mereka sudah puas, mereka memberikan testimoni dan sebagainya ya, udah puas bercerita ke sana kemari. Tapi kemudian ternyata karena kita harga barang-barang naik dan sebagainya, karena kita ingin untung lebih besar lagi, kita mengurangi kualitas barang kita. Nah ini berbahaya karena pada saat pelanggan tahu, pelanggan merasakan ini ada kualitas yang turun, mereka menjadi tidak trust. Nah, apalagi kalau apa yang Anda iklankan, yang kita iklankan, yang kita promosikan ternyata berbeda dengan real barangnya, real produknya. Ya, Anda menyampaikan nanti Anda akan dijemput, barang akan diambil oleh petugas.
Ternyata pada saat dia booking tiket atau dia mau wisata kemana ke perusahaan Anda, ternyata Anda nggak jemput barang karena armadanya lagi kepake, orangnya sibuk. Nah itu mengecewakan ya. Akibatnya orang nggak trust. Nah bisa jadi orang nggak trust itu akhirnya muncul persepsi bahwa wah ini ngambil untung terlalu besar. Nah antara spesifikasi yang disampaikan di iklan dengan spesifikasi yang ada tidak sama. Nah, kalau itu karena suatu tragedi suatu saat terjadi, maka Anda harus cepat-cepat memperbaiki, minta maaf. Bahkan kalau perlu ada kompensasi kepada customer. Supaya apa? Supaya mereka yang tadi terluka, merasa tersakiti, merasa dikhianati, itu terobati gitu. Jadi orang Indonesia itu syukurnya orang Indonesia itu gampang memaafkan, cepat lupa. Maka kalau Anda ada hal-hal yang mungkin wah ini nggak sesuai yang diinginkan nih, kita lupa nih, misalnya lupa memberikan garam kali ya, karena garam mahal. Nah, Anda harus cepat-cepat minta maaf gitu. Kalau perlu diperbaiki, kalau perlu diganti makanannya itu. Jangan sampai mereka hilang kepercayaan. Nah, pernah mengalami begitu kira-kira? Makan kurang asin, makan kok rasanya hambar gitu ya, pernah nggak? Pernah mengalami begitu? Pernah, Pak. Kenapa tuh waktu itu? Pernah makan di mana? Mengalami kejadian semacam itu? Ya saya juga pernah mengalami ya, biasanya enak kok ini kok kurang enak, ada apa ya? Nah itu perlu kita sampaikan juga sebagai pelanggan, kita perlu menyampaikan, membantu mereka. Kalau kita ingin service excellent, kita juga selalu memberikan kesempatan, memberikan wadah atau saluran gitu ya, customer untuk komplain kepada kita, untuk menyampaikan masukan kepada kita ya. Nah jangan sampai mereka tidak percaya, ini bahaya ya. Berikutnya adalah resiko. Nah, resiko ini seringkali terutama orang Indonesia ya, mohon maaf ini kadang-kadang ingin ngambil keuntungan sesaat. Jadi kadang-kadang mereka tidak peduli, yang penting dapat untung terus masa bodoh ya. Contohnya belanja online, kadang-kadang barangnya tidak sesuai dengan yang diiklankan. Orang pesen barang apa, ternyata pernah itu saudara saya beli HP yang dikirim itu pasta gigi odol ya. Jadi bentuknya kayak HP panjang gitu ya, kotak gitu. Tapi ternyata bukan. Nah ini karena memang ada budaya-budaya atau perilaku-perilaku yang kurang bagus dari orang kita. Nah karena itu kita harus tidak boleh ada resiko dari produk kita. Misalnya dari makanan yang kita sajikan itu berdampak kepada kesehatan. Kita harus memikirkan produk kita membantu mewujudkan kesehatan pelanggan kita. Terus konten-konten yang kita sajikan jangan sampai konten-konten yang mengganggu atau menyebabkan pelanggan kurang menikmati, bahkan pelanggan terganggu, bahkan pelanggan mendapatkan dampak negatif. Ya misalnya risiko kerugian, ternyata barangnya tidak seenak, tidak sebagus yang diiklankan, saya bayar mahal rugi. Nah setelah itu pelanggan itu tidak akan beli lagi ke Anda, pasti dia akan pindah ke penjual yang lain. Apalagi sekarang ini di era digital, pelanggan itu gampang mencari pengganti ya, mencari substitusi, mencari barang komplementer juga gampang sekarang ini. Makanya tingkat risiko harus kita zerokan, kita nolkan. Jangan sampai ada risiko di pelanggan ya. Misalnya tadi berkaitan dengan kerugian. Dia udah bayar mahal, barangnya rusak dan sebagainya, harus diantisipasi. Terus kemudian juga risiko-risiko ketika dia berhubungan dengan kita. Jangan sampai ada risiko misalnya data-datanya bocor sampai ke orang lain. Itu membuat citra kita sebagai perusahaan akan tercoreng. Kita jangan menghadirkan risiko-risiko kepada pelanggan yang itu sangat tidak diperbolehkan, sangat dilarang. Jika risiko itu muncul, maka itu bisa berdampak negatif ya. Oke, berikutnya setelah risiko yang perlu kita perhatikan adalah berkaitan dengan habit, kebiasaan. Nah, kita sebagai yang menjalankan perusahaan, memiliki pelanggan dan sebagainya, kita harus membangun habit kebiasaan yang baik.
Habit kita melayani pelanggan harus berkualitas. Kita harus empati. Kita harus awareness. Kita harus responsif kepada pelanggan. Kalimat-kalimat yang kita keluarkan ketika ada pelanggan yang nelpon, yang bertanya dan sebagainya, itu harus kalimat yang empati, memahami, menservis, melayani. Jangan sampai kalimatnya datar standar yang membuat orang jadi kecewa. Nah, jadi habit kita harus memberikan ujungnya adalah service excellent, layanan prima kepada pelanggan. Baik itu pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Kita harus membangun habit semacam itu. Dan kemudian kita juga harus tahu habit dari pelanggan kita. Habit dari customer kita semacam apa sih? Apakah dia orang yang suka dipuji? Apakah dia orang yang suka keunggulan produk? Misalnya dia suka dengan kecanggihan produk. Atau dia suka dengan ngobrol. Atau dia suka dengan misalnya dilayani di servis secara personal, ya, personality. Itu kita harus paham. Dan pada saat kita memahami seperti apa habitnya, perilakunya, kita bisa menghadirkan layanan yang maksimal kepada pelanggan kita. Dan ini berdampak kepada tingkat kepuasan yang tinggi. Nah, banyak sekali kita tidak mempelajari, tidak menghayati bagaimana habit pelanggan kita, kemudian habit kita, terus kemudian kita melayani customer secara langsung. Sehingga banyak sekali pada akhirnya orang kecewa dengan layanan yang kita berikan karena standar yang kita berikan. Nah, contohnya pada saat ada orang datang ke counter kita gitu ya. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Padahal harusnya kita harus bersegera menyambut gitu ya. Nah, sering saya juga ke kafe, ke restoran gitu ya, entah karena sibuk atau apa, kita udah duduk lama nggak pernah ditanya, tidak ditanya mau pesan apa dan sebagainya, tidak diberikan menu ya, buku menu dan sebagainya, bahkan kita yang manggil-manggil pelayan. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi entah karena sibuk, entah karena manajemennya yang nggak bagus, sehingga kita merasa tidak dihargai, tidak dihormati sebagai customer. Ya. Kebiasaan orang Indonesia kurang menghargai, kurang menghormati orang, ini harus kita hilangkan. Anda yang nanti akan menjadi pengusaha sukses, menjadi orang-orang yang akan sukses di dalam perusahaan, dari sekarang Anda harus meningkatkan habit Anda. Anda harus merekayasa habit engineering, supaya habit Anda benar-benar bisa memberikan layanan yang paling excellent, ya, service excellent. Seperti responsif, kita mengerti, kita empati, kita selalu menyapa, mengajak komunikasi. Jadi orang tidak merasa ditelantarkan. Orang Indonesia itu pinginnya dianggap, dihormati, disayangi, dan tidak ingin ditelantarkan. Nah, contohnya masalah antrian ya. Kadang-kadang ada orang yang sukanya robot. Nah, kalau kita sebagai customer service, kita harus menegakkan aturan. Nah, siapa yang mana yang datang dulu? Ini seringkali. Ya, seringkali ada orang yang robot antrian tapi dibiarkan oleh yang melayani. Nah, ini mengecewakan ya. Baik, yang berikutnya adalah social influence ya. Masalah pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial ini saat ini di era digital luar biasa. Banyak orang yang beli produk yang tadinya tidak merasa butuh, setelah dia mengikuti akun sosmednya public figure, tokoh atau orang yang Anda kenal, Anda jadi pingin. Misalnya, oh dia menggunakan herbal sehingga berat badannya jadi turun, bisa langsing. Wah, Anda akan terinfluence, iya ya. Kita kok susah sekali menurunkan berat badan, tapi saudara kita, teman kita, atau public figure artis siapa, dia bisa turun 15 kilo, nah, bisa turun 20 kilo. Nah, itu luar biasa karena dia mengkonsumsi herbal tertentu. Nah, itu di era digital ini sosial influence-nya itu luar biasa. Mereka begitu mempengaruhi kehidupan orang lain. Karena apa? Karena sekarang ini panutan dari para netizen itu adalah siapa yang dia follow, siapa yang dia ikuti. Kalau dia public figure dan dia ngefans sama public figure itu, sama artis misalnya, apapun yang dilakukan oleh artis itu akan didengar, dipercaya, diyakini. Nah, ini sosial influence. Karena itu
konten-konten layanan kita, marketing kita, kemudian kualitas produk kita harus bisa kita kemas, kemudian diinformasikan secara digital, yang mana itu akan memiliki pengaruh luar biasa. Jadi social influence itu selain akan mempengaruhi kepada customer, kita juga bisa menginfluence dengan kita menyampaikan konten-konten yang luar biasa, testimoni yang memang menghadirkan kualitas produk kita. Testimoni sangat dipercaya oleh customer. Jadi kalau testimoni ini derajatnya sangat tinggi dibanding dengan hanya informasi produk, kemudian manfaatnya produk, terus kelebihan-kelebihan dari produk. Tapi kalau sudah ada testimoni, ini memberikan sebuah keyakinan, sebuah trust ya, trust dari customer berkaitan dengan produk kita. Nah ini menjaga trust ini juga habit ya. Habit ini akan menaikkan trust. Nah, habit ini sekali lagi saya sampaikan ini masalah kebiasaan. Jadi membangun kebiasaan yang baik itu sangat penting bagi kita untuk bisa menjaga, untuk bisa mengembangkan agar penetrasi pasar kita bisa tumbuh dan berkembang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, saya masuk satu slide lagi ya, biar Anda paham tentang konstelasi dari perusahaan. Nah ini, oke. Ini perlu saya jelaskan, nah ini ya. Nah ini diagram sistem masalah dan bisnisnya. Di sini letak kita sebagai company ya. Anda berada di sini, company Anda C1. Jadi Anda itu nanti akan memberikan servis kepada customer ya. Tapi servis itu akan melalui distribution channel. Sometimes ya, kadang-kadang dan sering jika perusahaan Anda sudah gede, Anda akan melewati distribution channel atau toko-toko atau counter-counter yang akan menjual produk Anda. Dan oleh karena itu Anda harus menjaga keempat hal tadi, ketujuh hal tadi ya, mulai dari manfaat, kemudian kenyamanan, kemudian harganya segala macam, seperti apa price value-nya, kemudahan dan sebagainya. Nah, resiko-resiko ini harus diminimalisir meskipun Anda melewati distribution channel. Terus kemudian juga kita lihat ini ada kompetitor, ada komplementer. Artinya kalau servis kita tidak excellent, ini mereka udah siap-siap untuk mencaplok pelanggan kita. Ya. Kompetitor juga bisa masuk ke sini, juga bisa masuk ke sini. Ya, ini kompetitor bisa masuk ke sini juga dia. Nah oleh karena itu, oleh karena itu, yang namanya service excellent ini harus benar-benar kita jaga ya. Ini adalah supply value chain ya sampai sini. Nah di sini ada customer value chain ya, dari sini customer value chain, dari jaringan customer. Nah komplementer dan kompetitor ini dia mendapatkan produk raw material dari center, dari supply center ya, misalnya dari penyedia bahan baku dan sebagainya. Kita juga sama. Nah sehingga bila kita tidak bisa membangun kolaborasi kerjasama yang baik dengan supply center, bisa jadi bahan bakunya ini dikuasai oleh komplementer dan kompetitor. Dan pada akhirnya kita tidak bisa menghadirkan service excellent kepada customer. Ya. Nah ini penting Anda pahami karena diagramnya semacam ini, apalagi jika ini ada yang memberikan perubahan-perubahan ya, misalnya ada produk dari asing, kemudian ada aturan-aturan baru, ada perkembangan teknologi baru, ini semua mengaruhi yang di dalam ini nih. Misalnya ada aturan, sekarang produk harus yang go green, produk tidak boleh yang merusak lingkungan. Nah, jika produk Anda masih menggunakan zat kimia yang merusak lingkungan, maka produk Anda akan ditolak oleh pasar. Ya, kalau di luar negeri itu namanya go green itu, green product itu sudah menjadi sebuah keharusan. Nah, di kita masih belum menjadi concern tersendiri ya, meskipun sekarang mulai. Yang banyak sekarang di negara kita adalah adanya teknologi digital yang mempengaruhi environment dalam bisnis. Ya, nah environment bisnis dipengaruhi oleh digitalisasi
Dan oleh karena itu kita harus benar-benar mampu berubah, beradaptasi dengan segala hal yang perubahan ini. Ya. Menurut Anda yang paling sulit yang mana mengendalikan dari beberapa komponen ini? Apakah customer-nya? Apakah channelnya? Kompetitor complement center atau perubahan-perubahan yang ada? Kira-kira yang paling rumit menurut Anda yang mana? Mengendalikan yang mana kira-kira yang paling sulit? Kayaknya perubahan-perubahan itu kayaknya, Pak. Ya, ini perubahan-perubahan karena di luar kontrol kita ya. Iya. Jadi pengaruh dari eksternal. Nah, ini memang paling rumit. Makanya kenapa kita harus selalu beradaptasi, kita selalu mengantisipasi supaya kalau ada perubahan-perubahan ke depan kita udah siap. Makanya ada istilah juga innovate or we will die. Ya. Inovasi atau kita akan mati. Itu adalah merupakan tagline dari perusahaan-perusahaan sekarang. Nah, di perusahaan Anda atau tempat Anda bekerja itu sudah menjadi wacana atau sudah menjadi implementasi keseharian belum masalah inovasi ini? Inovasi gimana di tempat Anda? Inovasi ya perubahan-perubahan seharian, Pak. Iya, udah menjadi budaya belum di tempat Anda? Alhamdulillah sudah sih, Pak. Sudah ya? Oke, bagus. Ya. Karena dengan inovasi itu memastikan bahwa bisnis kita akan terus bisa bertahan, bahkan bisa menangkan kompetisi. Terutama jika ada perubahan-perubahan ke depan, itu yang konsisten dengan inovasi akan bisa bertahan, bahkan bisa menangkan pertarungan. Di saat kompetitor Anda tidak siap dengan perubahan, di saat kompetitor Anda lupa atau abai dia untuk membangun inovasi, di saat itulah Anda akan bisa menyalip, ya, memenangkan perebutan pasar itu. Jadi customer itu benar-benar bisa Anda bawa untuk loyal dengan perusahaan Anda. Nah, disitulah seninya ya, seninya berbisnis. Bagaimana kita mengintip lawan, kita melihat perubahan, bahkan kita mencari-cari informasi tentang regulasi yang terbaru. Itu jangan cuek, jangan tidak peduli ya dengan perubahan regulasi, dengan berita-berita. Nah, itu semua akan menjadikan kita bisa bertahan dengan baik, bahkan kita terus bisa memenangkan pertarungan. Nah, innovate or we will die, berinovasi atau kita akan mati, itu yang harus menjadi spirit kita ya. Oleh karena itu, saya ingin melatih Anda sekalian, bagaimana kira-kira di tempat Anda service excellence itu dijalankan. Silakan Anda observasi nanti, Anda amati sejauh mana di perusahaan Anda atau diri Anda melakukan service excellence terhadap pelanggan Anda yang sehari-hari, ya. Nggak usah yang jauh-jauh, yang wah berat-berat, nggak usah. Service excellence Anda sehari-hari seperti apa? Anda mungkin ketemu tetangga, Anda mungkin ketemu teman, atau Anda kepada orang tua Anda, kepada saudara. Service excellence macam apa yang akan Anda hadirkan? Karena kalau kepada orang yang terdekat saja kita tidak memberikan service excellence, bagaimana kita akan memberikan service excellence kepada pelanggan-pelanggan kita? Jadi service excellence is must, harus fardu ain ya, hukum fardu ya, wajib service excellence itu. Karena selain itu juga kita memang diajarkan oleh agama kita untuk memberikan layanan yang terbaik. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dan ternyata dalil ini sangat relevan dengan kemampuan kita berkompetisi dalam bisnis. Kalau kita berikan service excellence, maka bisnis kita akan memenangkan persaingan kompetisi di era digital ini. Jadi memang luar biasa ya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, itu luar biasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sukses, menjadi pebisnis yang tangguh, pebisnis yang bisa memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, dan itu sesungguhnya dimiliki oleh adat dan budaya dari agama kita. Jadi sebetulnya nggak perlu kemana-mana kita belajar tentang bisnis ya. Kalau kita menjalankan syariat, menjalankan perintah-perintah agama, itu luar biasa sudah aturannya. Kita akan menjadi orang yang
tadi menghadirkan service excellent karena itu diperintahkan oleh agama kita. Baik, ada pertanyaan, ada komentar atau ada pengalaman selama ini di lapangan? Saya ulangi lagi tadi yang belum mengumpulin tugas atau UTS ya. Jadi ada dua ya. Satu tugas sebelum UTS, yang kedua adalah UTS itu sendiri ya. Ya mirip-mirip karena saya buat Anda senyaman mungkin. Tapi kalau UTS tentu saja item-item pertanyaannya atau poin-poinnya sudah saya tuangkan di soal ya. Contohnya juga kalau yang pakai BJB juga bisa atau yang kasus tersendiri. Nah, saya lebih senang Anda mengangkat kasus tersendiri karena ini akan menjadikan pengayaan bagi kita semua ya, bagi Anda, bagi saya, bagi siapapun. Apa yang Anda amati, apa yang Anda tuangkan, apa yang Anda tuliskan itu merupakan karya Anda, merupakan hasil pengembangan diri Anda. Jadi menulis sesuatu, menuangkan sebuah ide itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Anda mengumpulkan tugas mengerjakan sebuah eksperimen atau observasi di lapangan, itu karya yang luar biasa. Karya-karya besar itu, inovasi itu berawal dari observasi, dari pengamatan. Bukan ujuk-ujuk ada inovasi, ada temuan apa, bukan begitu. Berawal dari pengamatan, kita mengamati, kita melihat, kita mendalami, menyelami, memahami kesulitan orang, kesulitan customer, kesulitan orang-orang terdekat kita, sehingga kita berpikir ini ada suatu persoalan yang perlu dicarikan solusinya. Kemudian ketika kita mendalami dan membedah kesulitan itu, akhirnya kita bisa menemukan ide-ide solusi permasalahan yang dihadapi oleh customer. Nah, guidance untuk memberikan service excellent tadi ada 7 atau 8 tadi ya. Itulah yang perlu Anda hadirkan ketika Anda menghadirkan solusi. Satu, bermanfaat, dua, nyaman, mudah digunakan, jadi ada trust, ada risiko, ada pengaruh orang lain, ada habit, dan social influence ya. Itu perlu Anda perhatikan dengan maksimal ya. Oke, silakan bila ada komentar, pertanyaan, dan bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Setidaknya di perusahaan Anda hal ini pasti menarik untuk diterapkan ya. Telina mau komentar? Kalau untuk tugas itu tugasnya mirip-mirip sama dengan UTS ya Pak ya? Ya, tapi lebih dibebaskan. Sepertinya saya belum ngumpulin tugas ya, Pak. Kalau UTS gitu. kan saya guidance ya, Anda harus melakukan ini gitu ya. Kalau tugas lebih rileks ya. Sebetulnya tugas itu lebih Anda memahami teoritikal yang saya sampaikan di kelas, kemudian Anda melakukan validasi di lapangan, sebenarnya begitu. Misalnya gini, berkaitan dengan marketing, ya marketing di tempat Anda. Seperti apa sih marketing yang Anda lakukan, yang dilakukan di tempat Anda gitu? Apakah marketingnya konvensional, apakah digital, apakah marketingnya itu dari mulut ke mulut? Nah, Anda menggambarkan semacam itu. Kemudian Anda kasih analisa. Ini kalau konvensional kayaknya biayanya banyak, capek. Terus cakupannya juga nggak banyak. Nah, seandainya ini dilakukan marketing digital kan lebih efektif, jangkauannya lebih luas dan lebih simpel, biayanya juga lebih rendah. Nah, kemudian Anda mungkin membuat kajian sedikit ya tentang konten-konten apa yang perlu ditampilkan di marketing digital gitu ya. Nah, itu satu ya tentang marketing. Contohnya lain tentang marketing mix ya. Misalnya Anda melihat di tempat saya itu kekuatannya adalah misalnya produk. Produknya luar biasa kuat, sangat diminati oleh masyarakat. Berarti ini produknya luar biasa, tapi tempatnya kayaknya biasa-biasa aja. Harganya juga agak mahal ya. Kemudian orangnya ya. Nah, promosinya mungkin biasa-biasa aja. Nah, itu Anda bisa mengobservasi itu, kemudian melihat seperti apa menurut Anda dan Anda berikan rekomendasi. Nah, itu kan bagus Anda pakai nanti di kantor beneran. Jadi benar-benar Anda pakai, bukan hanya ini sekedar theoretical Anda menulis terus nggak ada manfaatnya, nggak ada korelasinya dengan kerjaan sehari-hari. Justru kita berharap
saya juga berharap Anda benar-benar mengkorelasikan keilmuan ini dengan pekerjaan yang sesungguhnya. Nah, sehingga teori-teori yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat bagi Anda sekalian. Tidak hanya menjadi pengetahuan saja, tapi menjadi value atau menjadi ruh di mana Anda bekerja, Anda menjalankan tugas dengan baik. Begitu kira-kira ya, Talina ya. Silakan dianalisa aja di kantor Anda. Ceritakan. Ya Pak, terima kasih. Ya, gitu ya. Nanti di email ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain begitu ya. Kalau baru email sekali, berarti Anda kurang tugas. Ya, anggap itulah ya, anggap itu TS. Nah, tugasnya tolong observasi kantor Anda boleh, lingkungan Anda boleh, rumah Anda boleh. Yang penting ilmunya teraplikasikan atau teranalisa di tempat Anda masing-masing. Jadi saya memberikan kenyamanan, berikan kebebasan, dan berikan kualitas bagi Anda agar Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal belajar di kelas ini, dan Anda bisa menggunakan semua konsep teori ini untuk praktek di lapangan. Mungkin itu kuliah hari ini ya. Bila tidak ada komentar pertanyaan lagi, silakan yang belum menulis nama lengkap dan NIM akan segera saya rekod ya.